yang Ibu miliki terkait kualitas pembelajaran yang di sekolah SMA 2 Tepas Selatan? Ada beberapa program sebenarnya Bu. Yang pertama Kombel, itu juga sudah cabang dinas kita sudah mengharuskan adanya Kombel di sekolah. Yang kedua adalah tutor sebaya. Yang ketiga dan sekarang yang lebih diprioritaskan adalah coaching dan mentoring. Yang kedua ambil video. Yang kedua pertanyaan saya, Ibu jelaskan program-program Ibu apa aja. Program yang sangat diutamakan adalah Kombel, tutor sebaya, dan coaching mentoring. Ya. Terima kasih Bu. Yang pertanyaan yang berikutnya, yang terlibat dalam program Ibu siapa aja? Yang terlibat Wafakur, Wafa Kurikulum, dan guru-guru senior yang akan meng-coaching guru-guru muda kita. Ya. Indikator keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk mengukur kinerja Bapak Ibu yang membantu? Kalau saya mengukurnya adalah ketercapaian pembelajaran dilakukan oleh guru dalam pada saat proses pembelajaran itu terpenuhi semua aspek, baik itu pengelolaan kelas, ke pemahaman siswa dapat, dan pembelajarannya itu menarik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata para guru? Setiap guru itu kalau yang program coaching itu setiap guru saya minta waktu saat proses pembelajaran itu divideokan dan tidak perlu di setting dari awal, biasa saja. Kalau gurunya mengajar divideokan, nanti dari video itulah kita akan merefleksi kelemahan dan kekuatan daripada guru saat proses pembelajaran. Berarti luar biasa ya program Ibu. Berarti tidak usah dijadwalkan, langsung aja divideokan. Iya, betul. Iya, berarti Terus pertanyaan berikutnya yang keenam, bagaimana langkah-langkah konkret yang Ibu ambil untuk memperkenalkan atau menjalankan program ini? Pertama, kalau di tahun ajaran baru kita kan sosialisasikan program coaching dan mentoring ini, bagaimana sistem melaksanakannya. Kedua, baru kita nanti coachingnya on 1 in 1. Makanya video tadi sebagai on, innya sebagai refleksi, sama guru senior boleh, sama kepala sekolah langsung boleh, dan kapan saja terbuka jadwal. Bentuk pendampingan supervisi seperti apa yang Ibu lakukan? Itulah pendampingan yang tadi itu, pendampingan terbuka. Ya, tidak ada terstruktur dan terjadwal. Iya. Ini yang diminta waktu, anggaran, dan fasilitas tentang pendampingan. Kalau waktu kita nggak tetapkan, kapan saja. Kalau saya sebagai pemimpin pembelajar, kapan saya ada waktu, saya yang coaching, saya yang akan mentoring. Tapi kalau mentoring ada per bulan, tapi nggak harus juga saya, tapi guru senior pun boleh sebagai mentoring, melihat langsung ke lapangan, ke kelas masing-masing, dan tidak terjadwal juga. Nah, itu seperti pendampingan yang kami, nanti pendampingannya sebagai refleksi, kami di jam-jam istirahat, di waktu-waktu isoma, boleh sebagai pendampingan. Ibu ceritakan contoh nyata bagaimana salah satu programnya, misalnya ada pelatihan, ada kami ada, pasti ada workshopnya, ada IHP-nya, ada dilaksanakan itu di awal-awal bulan atau di akhir-akhir bulan. Setiap bulan, kadang-kadang juga molor, ada 3 bulan sekali, melihat juga kondisi dan situasi yang ada. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik kepada guru yang terkait? Jadi umpan baliknya seperti kan tadi ada on in. Jadi pada saat in nanti kita memberikan flashback atau istilahnya umpan balik. Ibu,
merasa lemah di sini, apa yang harus Ibu lakukan dengan kondisi siswa yang seperti itu? Kita minta dulu dari gurunya, solusi alternatif dari gurunya, karena guru yang lebih tahu dengan kondisi siswa, dengan materi yang sulit, dengan materi yang sedang. Kan guru itu yang tahu. Nanti dari feedback, dari saran atau dari alternatif dari solusi guru tadi, baru kita nanti masukkan saran kita sedikit. Kalau seandainya bisa dari situasi yang dipaparkan oleh guru tadi, itulah umpan balik yang akan kita berikan. Iya Bu, luar biasa. Tantangan Ibu hadapi saat menjalani atau menjalankan program ini? Sebenarnya banyak tantangannya ya. Tantangannya karena kepala sekolah ini kan selain dia manajer, selain dia juga adalah pemimpin administrasi, juga dia adalah pemimpin pembelajaran. Kadang-kadang berbenturan situasi yang kami hadapi. Kadang-kadang makanya Waktu mungkin ya. Waktu ketepatan waktu kita dengan guru kadang-kadang saling tidak sinkron, tidak tepat gitu. Iya. Di situ aja sih kendalanya, tantangannya di waktu dan situasi. Ya. Gitu. Kalau misalnya dari segi dana, teknologi. Kalau dana sih kan nggak terlalu kali membutuhkan dana sebenarnya di dalam program ini, ya kan? Karena dia di dalam proses pembelajaran, di waktu-waktu proses pembelajaran, tidak di waktu-waktu liburan atau di waktu-waktu hari tanggal merah, hari Minggu, tidak. Karena dia di dalam proses dari jam 8 sampai jam berakhirnya pembelajaran jam 2.45 misalnya 21.45 itu di dalam waktu-waktu itu aja kegiatannya. Dan kalau untuk sarana apa yang ada, misalnya kalau handphone yang ada, apalagi sekarang nih mau ada bantuan TV digital itu, nah nanti di situ Berarti ada insya Allah dapat kita TV digital. Jadi mungkin juga itu akan membuat sarana guru untuk pembelajarannya lebih efektif nanti. Tantangan apa yang muncul dari faktor kebijakan dinas, kondisi geografi, dan karakter siswa yang ada di sekolah itu? Kalau tantangan dari dinas kadang-kadang ya pemanggilan rapat mendadak, padahal kita sudah buat jadwal mungkin sama guru, sama wakil kurikulum, tapi akhirnya tertunda. Kadang-kadang kan sudah tuh tantangan yang terberat kalau geografis, kondisi alam di sana ya. Kadang-kadang jalan kita kan seringkali ini ya longsor. Kadang-kadang kan ya longsor, kadang-kadang kita buat jadwal jam 9. Tahunya kadang-kadang longsor atau jalannya licin, kita terlambat atau hujan lebat. Kadang-kadang kondisinya kota tidak hujan. Pada saat di Pulau Bangkala nanti di pertengahan jalan hujan lebat, kita berhenti dulu. Nah, jadi kadang-kadang di situ juga kendala geografisnya ya. Nah, kalau untuk peserta didik, kalau siswa kita, kalau sudah hujan lebat dan siswa kita kan nggak ada bus, Iya betul kan? Sudah tuh siswa kita nggak banyak yang tidak memiliki kendaraan bermotor, kan diantar. Kadang-kadang orang tua sudah ke sawah, sudah ke kebun, nggak ada yang ngantar, mereka jalan kaki. Kalau hujan mereka berteduh dulu, kadang terlambat lagi ke sekolah jam 9, jam 10. Kadang-kadang kondisi kelas itu hanya 2 orang, 3 orang siswa kalau hujan lebat. Itu juga adalah kendala. Tantangan kami juga itu di lapangan. Tantangan tersulit Ya, tersulit. Iya. Pertanyaan berikutnya Ibu, berdasarkan pengamatan Ibu, perubahan positif apa yang paling signifikan terhadap kinerja guru setelah menjalani program tadi? Kalau program tutor sebaya, guru-guru lebih rileks ya. Coaching juga lebih rileks dalam mencari solusi-solusi permasalahan yang mereka hadapi di dalam kelas. Kenapa? Karena video tadi kan nampak di mana kekurangan atau ketidaktepatan dari RPM yang dirancang tidak terselesaikan di dalam proses pembelajaran. Misalnya ada saja karena mungkin siswa yang mondar-mandir, siswa yang keluar masuk nggak jelas, meribut. Jadi guru tadi menasehati dulu. Jadi tertinggallah tahapan-tahapan yang sudah dirancang.
Nah, kan seperti itu. Iya. Nah, dari video yang dari situlah nanti kita kasih saran. Iya. Apakah diselesaikan setelah pembelajaran, nah, dengan situasi yang mereka hadapi di dalam kelas tadi, gitu aja. Positif sih. Nampak kita kelemahan, kekurangan di saat situasi itu. Bagaimana Ibu mengukur dampak program ini terhadap kualitas proses pembelajaran di kelas? Dampaknya saya mengukur dampak positif dan negatifnya, dampak dan kelemahan dan kekurangannya itu dari hasil dan on-in tadi sama video. Situ kita dampak mana yang kelemahan, mana yang kekurangan, mana yang positif. Tapi semenjak diterapkan program ini positif dan peningkatan terjadi, dan guru-guru mulai merubah gaya mengajarnya, bahasa yang digunakan. Berarti setiap pengelolaan kelas, setiap guru masuk di video kan? Di video. Berarti kan itu kita lebih hati-hati ya kan? Iya. Jadi kan kita juga menjalankannya sesuai dengan RPP kita, rancangan pelaksanaan pembelajarannya, RPM kita, rencana pelaksanaan mengajar mendalamnya. Kan nampak di situ. Apakah simpaknya dapat kalau dia pakai PBL? Jelas nggak di dalam kegiatan inti PBL-nya? Sintaknya dijalankan atau tidak? Berapa langkah-langkah sintaknya yang tertinggal? Berapa langkah-langkah sintaknya yang berlebih? Kan gitu. Iya. Kegiatan pendahuluan, inti, penutup, nampak di sana. Iya, luar biasa Ibu ya. Menurut Ibu, sejauh mana program ini berhasil menciptakan budaya kerja lebih kolaboratif dan fokus pada peningkatan mutu guru? Kolaboratif antara guru senior dan guru muda terjadi kerjasama, saling koreksi, saling melihat kelemahan, kekurangan kita kan, dan dilihat juga kehebatan guru yang memang sudah hebat, bisa belajar sudah, belajar. Bisa belajar, oh dia bisa di sini, oh dia bagus di sini, di pendahuluannya dia pakai metode ini atau pakai cara ini, menghidupkan suasana kelas. Pengalaman kan berharga saya, maksudnya ini luar biasa ya kan kan? Gitu. Nanti kedepannya ya, jika ada kesempatan, apa yang Ibu perbaiki atau ubah dari strategi yang Ibu jalankan? Sebenarnya kalau yang diubah sedikit sih, pemahaman dari guru senior dengan guru muda kan kadang-kadang gini, situ kan guru senior kok nggak bisa, kok videonya jelek kayak gitu, kok pengelolaan kelasnya kayak gini, kan kayak gitu-gitu kadang-kadang kan ada. Itu saja sih yang akan dirubah. Sebenarnya kita manusia ini harusnya saling memahami, kita kan nggak sempurna semua. Nah, walaupun kita senior, tapi belum tentu juga kita senior di dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya juga kepala sekolah, belum juga tentu kadang-kadang bagus sekali dalam pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan transfer ilmu tadi, ya kan? Belum tentu juga bagus. Mungkin ada juga tahapan-tahapan yang terlupa di dalam kita rencanakan kayak gini, kegiatan pendahuluannya rupanya blank, kosong, langsung kita kegiatan inti saja. Nah, ya kan? Kadang-kadang kegiatan penutup kita dulukan, ya kan, bisa begitu. Sedang video. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, ini pengalaman berharga saya Ibu, ya Allah. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan nanti kalau jadi kepala sekolah bisa diterapkan kalau mana yang bagus dari kami. Itu sangat bagus Ibu, sangat menginspirasi sama saya ya Allah. Memang kan program itu juga nggak sempurna, ada juga kadang-kadang kelemahannya. Hari ini, bulan ini kita evaluasi cuma 2 guru yang quote sama saya, yang sharing, kemarin kok rame, bulan ini kok sedikit. Nah kayak gitu. Kita kan maksudnya kita memberikan kesadaran, Bu, saya kemarin mengajar kayak gini lah, maksudnya maunya guru itu, jangan kita sebagai kepala sekolah atau sebagai guru senior memanggil, Bu ada kendala nggak, ada permasalahan nggak. Kadang-kadang guru kan mana video pembelajarannya, baru diminta, baru dikasih. Nah, cuman baru step langkah itu yang kadang-kadang belum ada yang kesadaran untuk dikoreksi langsung. Kan ada orang yang
sportif ya. Iya. Bu, saya udah ada video, tolong dilihat loh Bu. Nah, kayak gitu ya kan. Sportivitas dan keluasan daripada seseorang kan beda-beda. Luar biasa Ibu pengalamannya hari ini. Ya Allah.